Halo sahabat SMK Hikmah Banjar Lovers dimanapun Anda berada, semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Ketulusan Cinta karya 12 Multimedia. Awal cerita kita diperlihatkan ada bos muda yang bernama Depsas. Bos muda ini memiliki ajudan yang sangat ganteng maksimal, namanya Didin ya. Ketika setelah jogging, Depsas merasa kelelahan, akhirnya meminta ajudannya untuk memijitin secara perlahan. Diceritakan, Depsas ini memiliki perusahaan tenggek, simet, keong, dan juga gaang, sehingga harta kekayaannya tidak akan habis 7 turunan. Scene berlanjut, setiap hari ajudannya membersihkan dan merapihkan semua mobilnya. Terlihat ajudannya sedang mengelap mobil milik Depsas tonton. Sambil membaca koran, Depsas mencari informasi di mana keong-keong berada, di mana tenggek-tenggek berada, dan juga di mana simut-simut berada. Akhirnya karena tak tega melihat ajudannya yang sangat miris sekali, Depsas pun berinisiatif untuk memberikan uang tips ataupun uang kopi kepada ajudannya tersebut. Scene berlanjut, Depsas memasuki kantor kerjanya. Terlihat Depsas sedang menginput data tenggek, menginput data keong, data simet, dan juga data gaang. Yang alhamdulillah selama 1 bulan ke depan hasilnya mengalami peningkatan ya, luar biasa. Scene berlanjut, ada seorang wartawan yang bernama Dinda. Dinda ini kepo sekali, ingin mencari tahu dan mencari informasi dari mana sumber harta kekayaan Depsas berasal. Akan tetapi Depsas tidak ada waktu, sehingga dengan terpaksa ajudannya untuk mengusir Dinda dan Ambyar ya. Oke, karena masih penasaran, Dinda pun setia menunggu pada saat Depsas keluar. Berusaha meminta waktu 5 menit saja, akan tetapi tidak digubris oleh Depsas. Akhirnya Dinda merasa kesal dan mencoba menghubungi Empit yang berada di desa tempat Depsas berasal. Akhirnya Dinda pun mendapatkan informasi bahwasanya harta kekayaan Depsas itu berasal dari kasus penipuan ayahnya Cici ya. Oke. Siapa Cici itu? Cici adalah korban dari penipuan ayahnya Depsas, sehingga Depsas sekarang menjadi kaya raya. Laporan pun sudah jadi dan diperlihatkan kepada Depsas, akan tetapi Depsas merasa sedih dan kesal. Apakah benar ayahnya seorang penipu? Dan Depsas berinisiatif untuk mencari kebenaran tersebut ke kampung halamannya. Depsas pun pulang kampung dan bermaksud untuk menemui Bapak Atim yang berada di kampung halamannya. Akan tetapi Depsas merasa ragu karena di depan ada cewek cantik. Akhirnya ajudannya disuruh tanyakan terlebih dahulu. Wah, ternyata benar ya, cantik sekali ya. Siapakah gerangan? Ya, benar, ini adalah Cici. Cici ini adalah anak dari Bapak Atim. Kemudian ajudannya pun turun dan mencoba untuk mendekat dan bertanya kepada Cici, apakah benar ini rumahnya Bapak Atim? Depsas pun memantau dari kejauhan dan ternyata benar, ini adalah rumahnya Bapak Atim. Dan Cici pun mempersilahkan duduk ajudan tersebut. Dan disinilah Cici curhat tentang kondisinya sekarang. Bapak Atim telah tiada dan tinggallah ibunya yang sakit-sakitan. Saat ini Cici sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan ibunya. Akan tetapi Cici bingung biayanya dari mana. Akhirnya ajudannya pun tersebut menangkap semua informasi yang diberikan oleh Cici dan berusaha untuk melaporkan kepada Depsas. Setelah melaporkan, akhirnya Depsas ada inisiatif untuk membantu Cici dengan cara tidak memberikan identitasnya. Depsas berpura-pura menjadi orang miskin agar bisa dengan tulus menolong Cici tanpa diketahui siapa sebenarnya Depsas itu. Esoknya Depsas membantu jualan Cici ya. Akan tetapi di sini terlihat waduh ya, sangat romantis sekali. Depsas pun merasa tumbuh benih-benih cinta terhadap Cici, putranya Bapak Atim ini ya. Senyumnya manis, aduh eta bonteng ragrag. Romantis pisan juga film India ieu nya. Ini mesem-mesem we. Lanjut lagi, Depsas pun hari keduanya
menjual otak-otak keliling. Alhamdulillah uangnya sudah terkumpul untuk membantu membiayai pengobatan ibunya Cici ya. Next, lanjut lagi, Depsas berjualan bakso. Alhamdulillah baksonya terjual habis sehingga Depsas bisa mengumpulkan uang untuk membantu biaya pengobatan ibunya Cici. Padahal Depsas ini orang kaya ya, tapi dia tidak mau menunjukkan bahwa dia orang kaya dan tetap akan berjuang bekerja untuk membantu ibunya Cici. Setelah uang berhasil dikumpulkan, uangnya pun diserahkan kepada Cici dan bermaksud untuk membawa ibunya ke rumah sakit untuk berobat. Uangnya pun diterima dan Cici merasa sangat bahagia. Akan tetapi waktu demi waktu ibunya Cici semakin parah. Beliau harus dioperasi. Cici pun bingung dari mana uang untuk biaya operasi. Dan ternyata uang biaya untuk operasi yaitu 50 juta. Cici pun bersedih dan tak tahu harus bagaimana. Hal itu diketahui oleh Depsas ya. Setelah diketahui oleh Depsas bahwa Cici membutuhkan uang 50 juta, Depsas pun menelepon temannya waktu dulu di kampung untuk mengambil uang cash 50 juta di ATM milik Depsas. Akhirnya temannya pun itu mau-mau saja ya. Dan ternyata temannya ini adalah mantan Cici waktu SMK ya. Next, ketika Cici termenung, Cici pun merasa sedih dan bingung harus mencari biaya kemana. Akan tetapi Cahya selaku teman Depsas yang ternyata juga dia itu mantan Cici datang memberikan uang 50 juta rupiah untuk biaya operasi ibunya Cici. Cahya pun bagaikan malaikat kebaikan yang datang untuk membantunya. Akhirnya uang 50 juta ini dianggap oleh Cici pemberian dari Cahya, sehingga Cici pun merasa kelepek-kelepek. Aduh, benih cinta yang ada di Cici lama-lama bangkit kembali. Non iya teh CLBK, cinta lama bersemi kembali ya kepada Cahya. Dan Cahya pun berkhianat kepada Depsas ya. Di lain kesempatan Cici diajak jalan-jalan bersama Cahya. Padahal yang tulus itu si Depsas ya. Padahal Depsas adalah orang kaya. Akan tetapi Depsas lebih memilih berjualan terlebih dahulu, membantu Cici terlebih dahulu, mengumpulkan uang kemudian diberikan kepada Cici untuk membantu ibunya. Akan tetapi Cici malah berprasangka bahwa malaikat sesungguhnya adalah Cahya. Terlihat sangat romantis sekali Cahya bersama Cici. Cahya pun memberikan bunga sebagai bukti cinta Cahya kepada Cici. Akhirnya Cici pun merasa kelepek-kelepek terbang melayang seperti layangan pegat ya. Tercium aroma bau kelek Cahya dan aduh, jatuh dalam pelukan Cahya. Tanpa disadari, di belakang layar keromantisan dan benih-benih cinta antara Cici dan Cahya. Depsas pun sabar, ketulusannya terbuang sia-sia. Kasih sayangnya tidak pernah dirasakan oleh Cici dan itu membuatnya sakit hati. Depsas pun bergegas untuk pergi meninggalkan kampung halamannya dan kembali lagi untuk ke kota mengurus pekerjaannya. Ketika mau pergi, ternyata ada suara cewek yang memanggil Depsas. Depsas, jangan pergi. Dan disinilah semua permasalahan diselesaikan. Cahya bercerita bahwa uang yang ia berikan kepada Cici adalah uang milik Depsas. Dan akhirnya disinilah Cici tahu siapa yang tulus berjuang dan siapa yang modus dalam ucapan. Ending pun diakhiri kebahagiaan antara Depsas dan Cici. Selesai. Terima kasih.